Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mungkin saudara sedang ada di pekerjaan, atau mungkin saudara sedang bersama dengan keluarga. Saya percaya saudara dalam keadaan yang tetap diberkati Tuhan, amin. Keadaan yang sukacita dan penuh damai sejahtera. Terima kasih karena Bapak Ibu Saudara sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama beribadah dengan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita lebih lagi. Dan kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kau persatukan kami di dalam ibadah online ini ya Bapa. Kami percaya sekalipun kami hanya mendengarkan di rumah, tapi hadirat-Mu menjamah setiap kami. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau secara pribadi ya Bapa, menjamah kedalaman hati kami, sehingga pribadi kami sungguh-sungguh sama seperti Engkau. Kami menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah mulut kami tidak pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan Roh-Mu yang kudus, memimpin kami, memampukan kami, menolong, menopang hidup kami. Ya, di dalam nama Yesus kami percaya, kami berserah penuh di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami percaya Engkau menjamah hidup kami. Haleluya, haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan, ini aku, semua milikku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang kan datang, oh, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Haleluya, haleluya. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami memberikan yang terbaik kepada Engkau, kami tidak akan pernah melihat, mendengar kekecewaan itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengajari kami mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan persembahan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau Rasul Paulus mengatakan, menuliskan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kami mau Tuhan membawa tubuh ini sepenuhnya hanya kepadamu, menyerahkan, mempersembahkan sebagai korban, persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mematikan daging ini ya Tuhan, biar kemuliaan itu nampak. Kemuliaan-Mu sungguh-sungguh memenuhi hidup kami ya Bapa. Kinaralabashi, kinaralalalalalalala. Kami persembahkan hidup kami. Kami persembahkan persembahan yang kudus, yang berkenan padamu, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau sungguh-sungguh hadir ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Persekutuan kami menjadi persekutuan yang intim di dalam Tuhan. Kinaralabashi, kinaral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 a. Haleluya, haleluya. Yesus, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Lebih lagi Kau berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kinaralabashi, kinaralalalalalalala. Kinaralabashi, kinaralalalalalalala. Kinaralabashi, kinaralalalalalalala.
Engkau lihat kedalaman hati kami. Kami koreksi diri kami ya Tuhan. Apakah kami sudah mempersembahkan persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepadamu. Mari Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau mengingatkan kembali setiap kami ya Tuhan. Memenuhi tempat ini. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami mau tidak hanya mendengarkan, kami tidak hanya tahu, tapi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Ralawasigi, Ina Ralawasigi. Mari kita angkat tangan kita. Kami berikan hidup ini kepadamu Tuhan. Mari kita berikan sepenuh hidup ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami, karena Kau Allah kami, karena Kau Tuhan, Kau Tuhan pencipta kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, tak ada yang aku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, tak ada yang ku banggakan, tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanya Engkau, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu,
ingin tinggal dalam pelataran-Mu, pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenal-Mu, bahwa kami lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Saya persilakan hambanya, mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, ajarku mengenal-Mu, bahwa ku lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ajar kami Tuhan, ajarku mengenal-Mu, bahwa ku lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ajarku mengenal-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya baik keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan kehadiran-Mu. Kami tahu kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan, karena tidak ada lagi yang kami miliki selain hanya Engkau di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa, kiranya beberapa saat ke depan Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Masih tetap ibadah online karena situasi memang masih belum memungkinkan. Tetapi puji Tuhan, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai purpose creation atau tujuan penciptaan. Karena seringkali kita di dalam keseharian kita mengikut Tuhan, ketika kita tidak tahu mengenai rancangan Tuhan, ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau, seringkali kita meraba-raba dalam kehidupan. Kita tidak yakin, kita tidak pasti, kita ketakutan, khawatir, dan segala macam. Yang jelas, Alkitab mengatakan pada akhirnya iblis akan kalah. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini kita tidak menyadari itu. Cuman saya tidak berbicara mengenai blueprint yang itu. Saya bicara mengenai blueprint secara keseluruhan. Jadi kalau kita ambil dari ayat Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bahasa Indonesianya. Langit itu heaven bahasa Inggrisnya.
Kalau bahasa Ibraninya itu samayim, jadi bentuk jamak ya. Heavens itu ada S-nya, bentuk jamak. Jadi ternyata Tuhan itu menciptakan dua realem. Satu realem yang tidak kelihatan, atau kita katakan sorga. Bukan cuma satu, tapi sorga-sorga ya. Dan realem yang kelihatan, yaitu bumi. Nah, kita penting untuk mengerti bahwa pertama yang diciptakan adalah realem yang tidak kelihatan. Di mana di dalam realem yang tidak kelihatan atau sorga itu ada yang namanya kerajaan sorga. Jadi Tuhan menciptakan seluruh malaikat bala tentara sorga itu sebelum bumi diciptakan. Nah, setelah itu baru Tuhan menciptakan bumi. Kita kalau lihat bahwa di dalam alam tidak kelihatan, itu pada mulanya memang hanya ada kerajaan sorga. Tetapi ketika salah satu malaikat Tuhan yang kita biasanya panggil atau sebut dengan nama Lucifer, mungkin ada beberapa doktrin yang tidak setuju dengan nama Lucifer, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah ada yang memberontak. Dan yang memberontak itu mengajak sepertiga dari malaikat Tuhan. Dan mereka berusaha menggagalkan rencana Tuhan yang kita kenal iblis yaitu dari situ. Dan mereka itu membentuk satu kekuatan atau kerajaan yang namanya kerajaan maut ya. Jadi di alam tidak kelihatan ini ada dua kekuatan. Satu kerajaan sorga, satu kerajaan maut. Dan setelah itu Tuhan menciptakan bumi. Nah ini penting. Jadi ada dua realem ya. Realem sorga dan realem bumi. Dan yang kita perlu ketahui adalah ketika Tuhan menciptakan manusia. Manusia ini diciptakan untuk hidup, bisa hidup di dua alam. Alamnya yang tidak kelihatan ya, maupun alam yang kelihatan. Pada awalnya, ya kalau kita melihat di PowerPoint ini, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diberi keserupaan, diberikan nafas yang roh yang daripada Tuhan, nefesh ya, rohnya Tuhan. Sehingga manusia ini hidupnya di bumi, tapi bisa juga mengalami hidup yang di alam yang tidak kelihatan atau di alam kerajaan sorga. Oleh karena itu manusia disebut spiritual being, manusia ilahi. Jadi bukan hanya sekedar bisa hidup di bumi, tapi juga bisa mengalami kondisi sorga. Nah ini penting sekali saudaraku, penting sekali. Banyak dari kita tidak sadar bahwa kita ini punya kerohanian atau punya keilahian yang kita harus aktifasikan. Ibaratnya kalau saya boleh menjelaskan secara cepat tuh, keilahian kita tuh ibarat seperti handphone Android, yang mana ketika handphone Android ini terkoneksi dengan sambungan internet atau wifi, itu bisa dipakai secara full. Tapi ketika Android ini tidak terkoneksi dengan wifi atau internet, maka Android ini hanya berfungsi sebagai telepon biasa. Nah seringkali ketika kita tidak menyadari rencana Tuhan, awal rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak menggali sampai kita menemukan keilahian kita. Hari ini kita akan bicara apa sih purpose creation, tujuan awal Tuhan menciptakan kita, menciptakan bumi, menciptakan segala sesuatunya. Supaya apa? Supaya kita makin mengenal Tuhan. Jadi pertama ketika di Kejadian 1 ayat 1, ketika bumi diciptakan dan manusia diciptakan sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Gambarannya kalau kita lihat, misalnya kalau saya gambarkan sebutir telur yang mentah, itu ada kuningnya, ada putihnya, terus ada kulitnya telur ya. Nah, anggaplah kuningnya itu bumi, putihnya itu alam sorgawi ya. Istilahnya alam yang tidak kelihatan itu melingkupi. Sorga-sorga itu langit itu melingkupi bumi. Jadi kuning telur itu berada di tengah-tengahnya
alam sorgawi atau dimensi sorgawi. Jadi bumi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Nah, kita lihat Tuhan menciptakan manusia dengan gambar dan rupa Tuhan, dengan mandat dan menerima warisan, ya. Supaya apa? Supaya manusia yang merupakan belahan jiwanya Tuhan itu bisa menjadi wakil Tuhan di bumi. Bisa menjadi pewaris Tuhan di bumi. Jadi ketika si jahat itu memberontak, dan si jahat itu dibuang, dihukum Tuhan ke bumi. Ya, kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa bumi tidak berbentuk, gelap gulita dan roh Allah melayang-layang. Itu gambaran dari betapa ketika Tuhan menghukum si jahat itu dengan melemparkannya ke bumi. Dan setelah itu Tuhan menata ulang. Ya, kalau di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Tuhan menciptakan barah, menggunakan bahasa Ibrani barah. Berarti apa? Dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi ketika Tuhan menata ulang alam semesta, dikatakan terjadilah terang. Itu menggunakan kata-kata asa. Jadi membiarkan kembali ada, bukan menciptakan dari yang tidak ada, tapi sudah ada ditata kembali. Dan itu menjelaskan bahwa sesuatu terjadi, sehingga menyebabkan ciptaan Tuhan itu tidak seperti sebagaimana semestinya. Sehingga setelah bumi dan alam semesta ditata ulang, maka Tuhan menciptakan manusia. Diciptakanlah manusia di Kejadian 1 ayat 26 ya, 27 dikatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan, kenapa diciptakan seperti gambarnya Tuhan? Karena manusia itu diciptakan serupa seperti Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu mengasihi semua hal. Bahkan binatang pun, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan bumi Tuhan mengasihi. Tapi Tuhan hanya bisa jatuh cinta sama manusia. Karena apa? Karena manusia diciptakan serupa. Sama seperti saya mengasihi binatang peliharaan saya mengasihi anjing saya mengasihi ikan peliharaan saya, ikan koi dulu ya, sekarang sudah tidak ada. Nah, tapi saya tidak mencintai anjing saya, karena anjing saya tidak bisa komunikasi sama saya. Saya tidak mencintai ikan saya, karena ikan saya tidak bisa komunikasi, karena tidak serupa, tidak segambar. Nah, manusia diciptakan segambar serupa, supaya apa? Supaya Tuhan bisa mencintai manusia dan manusia bisa meresponi kembali. Oleh karena itu manusia mempunyai keilahian, sehingga manusia bisa hidup di dua realem, di realem bumi maupun di realem dimensi sorga. Itu adalah pernyataan Tuhan, purpose creation Tuhan yang pertama untuk manusia. Jadi manusia diciptakan Tuhan segambar serupa supaya manusia ini bisa menerima pernyataan cinta dengan Tuhan, bisa punya hubungan dengan Tuhan. Ya, itu yang anugerah pertama. Anugerah kedua di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah atau be fruitful ya, dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, taklukkanlah, subdue. Siapa yang harus ditaklukkan? Karena Tuhan ternyata memberikan kita mandat untuk berkuasa di bumi untuk menaklukkan si jahat. Karena musuh kita adalah penghulu di udara, musuh kita adalah penguasa-penguasa di angkasa. Dan itu yang harus kita taklukkan, dan kita juga diwajibkan untuk berkuasa di bumi. Di Kejadian 1 ayat 28. Dan itu merupakan mandat ilahi, berbuah dan memerintah.
Jadi kita semua bukan cuma diciptakan Tuhan secara iseng, saudaraku. Tuhan kita tidak iseng menciptakan setiap daripada kita untuk kita hidup menderita di bumi, tidak. Tapi kita diberi mandat ilahi untuk berbuah dan memerintah. Khususnya apa? Menaklukkan si jahat dan berkuasa atas bumi beserta isinya. Ya, subdue. Taklukkanlah itu. Itu kata-kata yang sangat penting sekali. Ya, jadi Tuhan itu kepinginnya menyerahkan pemerintahan yang di bumi itu kepada manusia sebagai wakilnya Tuhan. Untuk supaya apa? Supaya si jahat ini bisa diredam. Ya, tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia mengalami masalah dengan mandat itu. Bahkan dengan 3 anugerah. Ya. Tadi anugerah pertama adalah keserupaan dengan Tuhan. Yaitu untuk punya hubungan dengan Tuhan. Anugerah kedua adalah mandat ilahi untuk memerintah di bumi. Anugerah ketiga, setiap dari kita itu diberikan wilayah kehidupan. Ya, gambarannya kenapa bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir, dibawa sampai ke tanah Kanaan. Kenapa Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim untuk menuju tanah perjanjian? Karena itu gambaran dari purpose creation, gambaran dari tujuan penciptaan bahwa manusia itu diberikan wilayah kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan kita diberi warisan tanah perjanjian. Ya, kalau di Kejadian 2:15 dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Jadi setiap daripada kita itu diberi Taman Eden, wilayah oleh Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bahasa Inggrisnya to tend and to keep ya. Bahasa Ibraninya obat itu untuk ibadah, bekerja ibadah, dan syomar untuk menjaga, memproteksi. Jadi kita semua diberi Taman Eden, wilayah kehidupan. Misalnya sebagai seorang pengusaha kita diberikan satu karunia untuk mengelola usaha kita. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan melalui karunia yang Tuhan berikan, melalui wilayah kehidupan. Bangsa Israel diberikan tanah perjanjian di Kanaan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa berbuah di tanah Kanaan. Supaya bisa memerintah, menaklukkan, dan beribadah kepada Tuhan. Tujuannya itu. Jadi ada 3 anugerah yang Tuhan berikan. Dan semua ini diberikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu adalah blueprint daripada penciptaan. Bahwa kita diciptakan segambar dan serupa untuk punya hubungan dengan Tuhan. Menjadi manusia ilahi, untuk punya kemampuan hidup di alam yang kelihatan bumi maupun di alam sorga, alam yang tidak kelihatan. Keilahian kita. Itu yang membedakan kita dengan manusia yang lainnya. Itu pertama. Kedua, kita diberi mandat untuk memerintah, menaklukkan, berkuasa. Menjadi wakilnya Tuhan di bumi. Ketiga, kita diberi warisan wilayah kehidupan. Supaya kita bisa tetap beribadah dan menjaga wilayah yang Tuhan berikan. Penting untuk kita bisa menjaga. Karena apa? Karena memang Tuhan menciptakan manusia untuk menjaga, menaklukkan si jahat. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka mereka kehilangan 3 pilar kehidupan yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah mereka kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Adam diusir dari Taman Eden, ya. Wilayah kehidupannya hilang. Adam tidak bisa langsung connect dengan Tuhan. Kalau dulunya waktu di Taman Eden, Adam bisa setiap hari, setiap saat berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi Adam kehilangan itu. Bahkan Adam kehilangan kuasa mandat ilahinya. Jadi semuanya jatuh di dalam kuasa si jahat
atau iblis ya. Adam tidak kehilangan agama, manusia tidak kehilangan agama dan manusia tidak memerlukan agama. Tapi manusia perlu untuk terkoneksi dengan Tuhan. Manusia perlu untuk menerima mandatnya kembali di atas bumi, atas kehidupannya. Manusia perlu untuk mendapatkan wilayah kehidupannya di bumi. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat alam sorga itu terpental dari bumi. Gambarannya adalah ketika saudara memisahkan kuning telur dari putih telur, sebutir telur yang mentah itu selamanya kuningnya itu dikelilingi oleh putih telur. Tapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat putih ini terpental, pisah sama kuning. Ya, jadi bumi tidak dilingkupi oleh dimensi sorga lagi. Bumi jatuh ke dalam kuasa si jahat ya. Dikatakan di Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Di 1 Yohanes 5 ayat 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, seluruh bumi ini berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Jadi kehilangan terbesar dari manusia dengan kejatuhannya adalah dia kehilangan dirinya dan kemuliaannya. Dulu bisa connect sama Tuhan, dulu bisa ngomong-ngomong sama Tuhan, tahu-tahu tidak bisa dengar suara Tuhan, tahu-tahu hilang dari hadapannya Tuhan. Dulunya punya mandat untuk berkuasa, menaklukkan, tahu-tahu hilang mandatnya, kuasanya. Dulunya punya rumah, wilayah kehidupan, tahu-tahu terusir dari habitatnya. Nah itu gambaran dari anak manusia yang hari ini belum mengenal Yesus, ataupun sudah mengenal tapi tidak bisa komunikasi, tidak punya hubungan dengan Tuhan, yang tidak berdaya di dalam kehidupannya, tidak punya mandat, kerja apa saja selalu gagal, ya, tidak berhasil di dalam kehidupan. Terus yang juga tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kita gambarkan ada 3 kuasa yang sering kali, satu kuasa kemakmuran, ya, satu lagi kuasa damai sejahtera, satu lagi kuasa kesehatan. Dan 3 kuasa ini biasanya ketika manusia tidak kembali kepada purpose creation, kepada tujuan penciptaan awal dari Tuhan, maka kita mengalami hal-hal di atas. Contoh misalnya kelaparan, kemiskinan. Berapa banyak dari orang Kristen yang sudah ikut Tuhan puluhan tahun, bahkan mungkin dari lahir. Tapi di dalam kehidupan kekristenannya masih mengalami penderitaan, masih mengalami kemiskinan, masih mengalami kelaparan. Gambarannya adalah bangsa Israel ketika mereka masih di tanah Mesir. Mereka semua adalah budak, ya, budak jelas pasti tidak mungkin kaya, ya, seringkali tidak punya makanan untuk dimakan. Atau berapa banyak dari orang Kristen yang masih sakit-sakitan, masih mengalami sakit penyakit, yang kita katakan salah satu dari 3 kuasa maut, ya, kuasa sampar atau sakit penyakit. Atau yang keluarganya mengalami masalah di dalam hubungan suami istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan saudara, bahkan dengan pergaulan. Itu adalah 3 konflik yang seringkali menimpa anak manusia. Ya. Di Wahyu 6 dikatakan begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan
sampar. Pedang, kelaparan, sampar. Kita bicara pedang, kita bicara hubungan. Ya, hubungan dengan keluarga. Mungkin suami istri, mungkin orang tua anak, mungkin juga saudara-saudara kandung atau kehidupan sosialnya. Kita bicara kelaparan, ya kita tahu kelaparan. Bicara mengenai kemiskinan, ketidakberhasilan di dalam usaha, di dalam kehidupan. Dan kita bicara sampar, sakit penyakit. Khususnya hari-hari ini dengan wabah COVID yang melanda. Ketika kita tidak tahu, tidak yakin akan rancangan Tuhan. Purpose creation. 3 anugerah ilahi yang Tuhan berikan kepada anaknya. Yang dihilangkan oleh Adam ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Yang semestinya dibawa oleh Yesus. Melalui kelahiran Yesus, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya ke sorga. Bahkan meterai Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Mengembalikan 3 anugerah ilahi. Anugerah apa? 1, hubungan dengan Tuhan. Supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Supaya keilahian kita membuat kita tuh mampu untuk hidup di dalam 2 realem. Baik realem bumi maupun dimensi sorgawi. Karena kita diciptakan untuk dicintai oleh Tuhan. Saudara tahu cinta? Cinta itu ibaratnya seperti air, saudaraku. Ya. Air itu, gambaran air itu adalah satu zat atau satu hal yang sangat dipentingkan oleh setiap daripada manusia. Saudara kalau tidak mendapatkan air, apa yang saudara rasakan? Haus, ya. Seringkali ketika kita tidak mendapatkan air yang bersih, ya, dalam kondisi haus, lama enggak dapat air, terus tahu-tahu ada seseorang menawarkan air yang kotor. Mungkin dalam kondisi haus saudara pasti mau menerima air yang kotor itu. Nah itu adalah gambaran dari kehidupan manusia. Jadi seringkali kasih yang daripada Tuhan yang merupakan air yang jernih itu. Ketika kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, kita tidak mendapatkan air itu. Maka kita akan berusaha untuk cari gantinya. Jadi semua yang kita anggap air kita ambil. Jadi kita tidak mendapatkan air yang bersih, kita ambil air yang seadanya. Kadang-kadang air yang kotor seperti tidak mendapatkan cinta kasih, kita mendapatkan nafsu. Mungkin dalam bentuk nafsu makan, nafsu apapun. Untuk kita memikirkan bahwa itu bisa menggantikan suplai daripada air yang bersih. Tapi kenyataannya tidak bisa. Sehingga kehidupan kita menjadi tidak karu-karuan. Nah, Yesus datang untuk membawa kehidupan yang berkelimpahan. 3 pilar kehidupan. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan akan dipulihkan. Kedua, mandat kita akan dikembalikan. Karena apa? Yesus ngomong, semua kuasa sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Amin. Nah, banyak dari kita sudah percaya Tuhan, sudah ke gereja, sudah pelayanan, tapi dalam kehidupannya, kalau kelihatan setan, lari terbirit-birit. Yang lari bukan setannya, tapi anak Tuhannya yang lari. Padahal Tuhan mengatakan 3 pilar kehidupan itu dikembalikan penuh kepada setiap daripada kita. Dengan iman kita akan mengalahkan dunia. Bahkan wilayah kehidupan yang sudah dihilangkan oleh Adam ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Itu dibawa kembali. Dengan iman kita kepada Yesus, maka 3 pilar kehidupan akan semua kembali ke tangan anak manusia. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, ya, mencuri itu supaya lapar dan membunuh, ya, membunuh dengan sampar dan membinasakan hubungan dengan pedang. Tapi Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berapa banyak dari kita
yang masih kehilangan, belum menerima secara penuh dari 3 pilar kehidupan yang Tuhan sediakan. Ini bahan untuk kita renungkan. Karena apa? Purpose creation. Tuhan kita tidak iseng. Ya, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan kita tidak iseng. Tuhan Yesus tidak ngangguren mau menderita, menjadi anak manusia. Tersiksa di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya di atas salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ngangguren. Tapi tujuannya apa? Untuk mengembalikan rancangan Bapa atas anak manusia di bumi. Di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita diberi kehidupan yang berkelimpahan dalam 3 aspek, 3 anugerah. 1, kita kembali memiliki hubungan yang dihilangkan oleh Adam. Karena satu manusia, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Juga karena satu anak manusia, semua manusia dipulihkan kembali ke dalam kemuliaan Allah. Kedua, mandat ilahi itu dikembalikan kepada kita. Untuk kita menaklukkan, untuk kita memerintah. Reign on earth. Jadi kita harus memerintah di bumi. Dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menjadi wakilnya Tuhan di bumi. Ketiga, untuk mengambil kembali wilayah kehidupan yang telah diambil oleh iblis ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Ingat tadi 1 Yohanes 5 ngomong apa? Bahwa seluruh bumi ada di dalam kuasa si jahat. Tapi dengan kematian Yesus, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, bahkan meterai Roh Kudus dalam hidup kita. Semua itu akan dikembalikan kepada kita. Yang beriman, dengan iman kita akan mengalahkan dunia. Amin. Berapa banyak dari kita yang masih mengalami masalah dalam 3 aspek kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan dan sediakan untuk kita semua. Clash of Kingdom. Kuasa-kuasa ini pasti selalu bertabrakan, saudara. Tapi percaya, Alkitab sudah mengatakan bahwa iblis pada akhirnya akan kalah. Amin. Yesus Kristus datang untuk menyediakan kita dengan hidup yang berkelimpahan. Melalui kasih karunia, melalui anugerah, maka manusia akan dipulihkan kembali untuk 3 anugerah ilahi. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita masih belum bisa atau belum punya hubungan, mari kita aktifasikan keilahian kita. Dengan apa? Nyambung dengan internet. Amin. Nyambung. Karena kita punya kodrat ilahi yang membuat kita bisa berdoa. Dan saudara percaya, kuasa daripada doanya orang yang benar, ya mengalahkan dunia, saudaraku. Amin. Mandat yang Tuhan berikan. Memerintah, berkuasa, reign on earth. Hidup berkuasa, bukan hanya hidup dikuasai. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup berbuah dan berkuasa, memerintah. Bahkan yang ketiga adalah menerima kembali tanah perjanjian, wilayah kehidupan yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Jangan biarkan si jahat bujuk, ya. Kerjaannya si jahat itu adalah bohong, pendusta, selalu membuat kita merasa kita tidak mampu, selalu membuat kita merasa kita tidak berguna. Tetapi ingat apa yang Alkitab katakan, bahwa kita menerima anugerah, 3 anugerah ilahi. Dan semua itu sudah dipulihkan dengan melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Mari kita dalam sikap doa, kita renungkan dan angkat satu pujian. Haleluya, Yesus. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna terjadi nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Kami mengucap syukur Tuhan untuk rancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap daripada kami. Rancangan ilahi membuat kami mampu untuk memiliki hubungan dengan Engkau sebagai manusia ilahi. Mandat yang Kau berikan kepada kami sebagai wakil-Mu di bumi Tuhan, untuk menaklukkan, untuk berkuasa memerintah di bumi atas segala isinya. Dan juga wilayah kehidupan yang telah Kau sediakan kepada setiap daripada kita, yang mana semua itu telah disediakan kembali oleh kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan kami dan Juru Selamat kami, di mana dengan iman kami akan mengalahkan dunia. Karena Alkitab telah mengalahkan bahwa iblis akan kalah pada akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah-anugerah itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami di bumi, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Ketika Engkau memberkati kami, ketika Engkau menyuruh kami pergi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bumi, maka terjadilah seperti perintah-Mu Tuhan. Mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya, kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.